Selamat siang semuanya, kembali lagi di YouTube-nya Adi Chandra Purnama di daerah Jakarta. Ya, saya kali ini ingin membahas tentang akhir-akhir ini kan banyak banget pemberitaan tentang polusi yang menyelimuti udara di Jakarta. Banyak banget media yang menginformasikan bahwa udara kualitasnya atau kualitas udara kebalik ya. Kualitas udara di kota Jakarta ini sangat buruk. Seburuk apa sih udara yang ada di Jakarta ini? Karena dari beberapa media, bahkan media luar negeri, media internasional juga memberitakan hal tersebut. Untuk urutannya, Indonesia itu antara di peringkat 1 atau peringkat kedua terburuk di dunia udaranya ya, terutama di kota Jakarta. Bukan maksudnya Indonesia, bukan seluruh Indonesia, tapi kota Jakarta itu memiliki kualitas udara yang kurang baik atau buruk lah di seluruh dunia. Peringkatnya peringkat 1 atau 2 tuh dilihat deh. Ini kiri jalan. Itu biasanya kalau udaranya bagus tuh kelihatan tuh gedung-gedungnya. Ini cuma kelihatan satu doang tuh yang di dekat Roxy. Ketutup apa ya? Asap atau ketutup polusi. Kabut, ketutup kabut, tapi ya ini di kota besar, bukan kayak di pegunungan-pegunungan. Kabutnya kabut dingin, ini kabut panas. Aduh. Ya ditambah lagi saat ini motor, mobil, truk kayak gini aja nih, macet, padat banget. Traffic light atau kehidupan di jalan di Jakarta macet banget. Ya, nanti dilanjut lagi ya. Ini perjalanannya terhambat oleh macet, jadi saya skip dulu ya. Setelah tadi melewati kemacetan, karena biasa kalau di daerah Grogol, Jakarta Barat ini macetnya biasanya karena ada rel kereta api dan KRL yang lewat tuh biasanya langsung terjadi kemacetan. Ya, kembali ke topik lagi. Ini di daerah Grogol, Jakarta Barat. Ini seberang ujung kanan itu adalah Mall Citraland yang biasa sering untuk belanja-belanja, dan ini kita melewati flyover. Kalau lurus terus nanti kita sampai di Selipi ataupun di daerah ke Sudirman SCBD. Nah, kalau biasanya di hari-hari yang cerah yang tidak ada polusi seperti ini, itu depan tuh ada mall-mall ataupun gedung tuh biasanya belakangnya itu ada kelihatan gedung-gedungnya. Cuman saat ini ya itu kelihatan sendiri kan, berkabut semuanya kan. Padahal sekarang jam setengah 11 siang nih. Ini berkabut banget nih. Kelihatan kan agak samar-samar keputih-putihan gimana gitu. Ya begini guys kondisi keadaan di Jakarta. Karena ya saya pengen ngasih lihat aja, kalau kalian biasa sering lihat di berita kan kadang kan untuk kondisi di Jakarta kan kondisinya yang direkam itu ada pakai drone tuh yang di atas gedung, jadi kelihatan banget kan kalau di atas gedung tuh kelihatan. Kalau lihat jarak jauh tuh terbatas, udah hampir ketutup kabut gedung-gedung yang di atas tuh, karena ya mungkin saking tebalnya kabut atau polusi lah itu ya. Saya bingung mau ngomongnya apa nih, polusi, kabut, atau asap, atau apa nih. Ya sebabnya apa ya, kalau misalkan saya di sini sambil ngevlog itu biasanya kalau asap-asap itu diakibatkan ya oleh mesin yang berada di daerah Jakarta ataupun di sekitarnya. Entah itu mungkin mesin mobil, pabrik, ataupun yang kemarin dari berita, ya itulah namanya, itu bisa mengakibatkan
menyumbang asap yang melewati Jakarta. Jadi Jakarta situasinya begini. Nah, itu kondisinya yang bisa kalian lihat ini sekarang di jalan raya tuh kayak gini guys. Masih kelihatan ya, ada sedikit asap-asap ataupun kabut. Nih, biasanya kalau hari biasa cerah sebelum ada polusi begini bagus pemandangannya, udaranya bersih. Itu kalau lihat ke jarak jauh lah itu banyak gedung-gedung juga, dan bahkan pas banget kalau pagi-pagi udara masih bening seger itu Gunung Pangrango atau apa yang udah lihat dari Kemayoran itu bisa kelihatan jelas banget. Tapi kalau sekarang ya langsung nggak bisa, terbatas, ketutup oleh kabut. Nah, nanti tujuannya ini saya mau jalan ke daerah Sudirman, daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sampai di lampu merah Selipi nih. Ya, saya pengen lihat aja nih keadaan Jakarta kalau kita jalannya pakai motor. Begini ini nih jadinya nih. Yuk, lampu hijau. Karena sayang banget ya, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, tapi malah kesannya kayak kurang sehat atau gimana. Tapi buktinya ya kita sebagai orang yang tinggal di sini harus tetap jaga kesehatan sih, dengan salah satunya dengan pakai masker. Saya itu juga pakai masker. Ya, nanti disambung lagi ya. Ini macet banget jalan. Sampai merah. Sampai juga nih di lampu merah Petamburan. Setelah tadi kemacetan di Selipi dekat rumah RSAB, dan tadi di jalan juga ini, padahal sekarang panas ya, tapi di jalan nih ada bekas air semprotan. Ternyata upaya atau penanganan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, pemerintah Jakarta khususnya Pemprov DKI itu menggunakan mobil damkar untuk menyemprotkan ke udara, karena memang kondisinya saat ini udah hampir sebulan lebih tidak ada hujan. Jadi Pemprov DKI yang dibantu oleh damkar dan beberapa mobil dari kepolisian itu menyemprotkan air ke udara seperti ini. Jadi jalanannya walaupun sekarang tidak ada hujan, tapi jalanannya basah karena kena semprotan oleh mobil damkar tersebut. Dan samping kanan kita ini adalah gedung DPR yang biasanya dipakai untuk unjuk rasa. Nih, yang sering macet juga di daerah sini nih, macet nih seberang kanan jalan. Tuh motornya ngebut banget, kelihatan nggak guys? Udah nggak kelihatan, yang ngebut banget macetnya, nyemprotin air. Jadi antisipasinya atau penanganannya untuk Pemprov DKI seperti itu ya. Salah satunya menyemprotkan air ke udara dengan mobil damkar dan mobil polisi ataupun mobil TNI juga sepertinya. Yang saya lihat kemarin hanya dari Polri dan damkar. Kemudian penanganan lain untuk mengurangi polusi udara juga, beberapa ASN di Jakarta itu WFH 50%. Dan untuk kaitannya dengan kendaraan mobil atau motor tuh yang mobilnya belum uji emisi, untuk ASN itu biasanya atau aturan yang terbaru ini biasanya langsung dilakukan uji emisi, atau Pemprov DKI sekarang akan melakukan razia mobil ASN yang belum uji emisi atau belum lolos uji emisi seperti itu. Dan ASN ini juga diharapkan sesuai aturan dari pemerintah
itu menggunakan mobil listrik. Ya itu salah satu caranya untuk mengurangi polusi, tapi nggak tahu ya saya efektif atau enggak. Itulah pemerintah yang bisa menanganinya dan dibantu oleh masyarakat juga semuanya untuk menjaga merawat Jakarta ini agar tetap bagus dan tetap lebih baik, karena Jakarta ini adalah mukanya Indonesia di dunia. Nah tuh mobilnya guys, boleh kelihatan guys, mobil semprotan api, semprotan api ya, di mobil penyemprot air untuk memadamkan api maksudnya gitu. Nah tuh, nih mobilnya nih. Untuk mengurangi polusi udara, dia pinter juga dia nyemprotinnya di jalanan, karena jalanan ini banyak motor-motor kendaraan yang masih mungkin apa ya, menyumbangkan asapnya, jadi dia redam, dia semprot, aduh semprot guys, ini mau bisa nyoi kena air, kena air guys, kameranya kena air. Ya resikonya kendaraan yang di belakangnya kena air juga ya. Kayak tadi ini kena, ya nggak apa-apa lah. Untuk suaranya kencang juga nih, karena nih gedung-gedungnya kelihatan cuman dekat di sini aja, jarak berapa ratus meter. Harusnya kalau udara normal, kualitas udara bagus, itu gedung-gedung yang jauh sana juga tetap kelihatan, dan langitnya di sini langitnya putih doang tuh, langit berkabut. Biasanya langitnya juga kelihatan awan-awan, ada warna biru, dan awan jauh di sana kelihatan. Nah ini kalau yang tinggalnya di kantoran gedung tinggi banget, ya pasti kabut tebal. Saat ini saya berada di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah ginilah gedung-gedungnya yang kelihatan hanya sekitaran terdekat sini aja. Oh iya, balik lagi ke tadi, ke upaya pencegahan atau penurunan polusi untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta khususnya itu mewajibkan ASN untuk melakukan WFH 50% dari ya pekerjanya ASN ya, 50% WFH. Kemudian juga untuk mobilnya dianjurkan untuk beli mobil listrik, walaupun pemerintah Pemprov DKI mungkin tidak ada anggaran atau gimana. Saya kemarin baca di berita belum ada anggaran untuk mensubsidi beli mobil listrik atau motor listrik. Kemudian mengenai pembakaran batu bara, itu juga ada kaitannya juga ya, karena setiap kali pembakaran kan logikanya pasti ada asap. Biasanya bagi saya orang awam tuh seperti itu, ada asap, ada imbasnya lah dari pembakaran batu bara itu. Inilah ya, hidup di Jakarta begini guys. Tahun kemarin COVID-19 tuh udah memporak-porandakan keadaan di Jakarta, semuanya dibatasi, mau kemana susah, izinnya susah, harus tes apa kemana lah. Iya tuh, vaksin, harus tes vaksin 1 belum, vaksin 2 belum, 3 belum, booster, itulah mentah-mentah. Ya ini keadaan Jakarta di Jumat jam 11-an siang sekarang. Ini kita naikin ini. Maaf guys, kamera saya takutnya terkena air tadi semprotan oleh gambar.
saya bersihkan tadi. Kelihatan kan sana jauh tuh tutup kabut. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di berita, ini saya kasih lihat keadaan sesungguhnya bagi orang yang biasa tiap hari kerjanya di jalan di daerah Jakarta seperti ini. Saya tiap hari muter-muter Jakarta terus ya. Yang penting harus memakai masker karena banyak juga berita di media online memberitakan tiap harinya ada berapa puluh orang itu terkena ISPA, penyakit saluran pernapasan ya. Ya gimana ya ISPA, suasananya polusinya begini, tapi kalau lihat di motornya langsung begini ya nggak kelihatan begitu jelas ya ada asapnya karena dataran rendah ya, dataran rendah jadi mobilitasnya tinggi, pergerakannya tinggi, mungkin asapnya kena angin motor. Kalian di atas sana tuh kelihatan banget asapnya, polusinya tebel karena dari indeks kesehatan, indeks udara, kesehatan udara itu warnanya oranye atau merah ya, black ya. Iya, sepertinya merah kayaknya, terutama yang kualitas udaranya bagus. Kalau di itu ini nih daftar udara dengan kualitas yang sangat buruk, terus kayak ada kecelakaan. Bensin masih aman. Saya naik motor di sini rata-rata kecepatannya hanya 40-50 aja. 40 lah paling jalan. Ya, nanti kita putar balik ya di depan bawah Tugu Pancoran. Jadi kita putar balik ya. Untuk teman-teman yang berada di daerah ya, nikmati hidup di daerah apapun pekerjaannya, apapun kondisinya, selagi bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang lainnya, silakan rawatlah pekerjaan kalian, jagalah pekerjaan kalian, walaupun pas-pasan atau sedikit lebih untuk nampung, jagalah, tetap ditelatenin ya. Ya, saya putar balik aja, putar balik kanan. Di bawah kolong. Ya, karena kemarin-kemarin saya sempat merekam beberapa kehidupan yang ada di kolong tol Jakarta. Kali ini saya ingin bahas tentang jalanan kota Jakarta seperti ini. Teman-teman yang pengen lihat Jakarta, ini penampilannya. Ya, namanya Jakarta tuh di TV ya, tempat-tempat yang keren-keren doang, jalanannya jarang di shoot. Ini dia, saya syuting jalanannya di kota Jakarta. Ya, katanya tahun depan itu Jakarta udah tidak jadi ibu kota lagi. Ibu kota sekarang mau dipindah ke IKN, ibu kota Nusantara. Ya, bagus juga, ibu kota sekarang ada di sentral Indonesia, tidak lagi berada di Pulau Jawa, di pojok Pulau Jawa situ. Mudah-mudahan setelah ibu kota dipindah, ya ibu kota Jakarta lebih bagus lagi dari sekarang. Ini dia mobil truk atau bus Transjakarta. Bus Transjakarta ini ada beberapa model atau beberapa macam ya. Ada yang khusus untuk cewek-cewek, yaitu warnanya pink. Ada juga yang modelnya vintage, model hijau. Itu model bis lama.
Dan ada juga yang modelnya bus gandeng, jadi belakangnya ada lagi penumpangnya yang digandeng dari bus ini. Kebanyakan bus ini udah pakai ini ya, listrik, dan ada juga yang pakai gas untuk meminimalisir pencemaran udara. Dan seperti biasa, macet. Kalau kalian gak sabaran orangnya, kayaknya gak cocok hidup di Jakarta. Karena di Jakarta birokrasinya agak ruwet, kemudian apa nih, jalanannya macet. Kayak di motor kuning aja serudal-serudul kalau nomor motor. Tantit dulu, atau macet. Ya sabar aja lah. Kalau ke kiri itu menuju Mampang, Kuningan, dan Menteng. Kita lurus aja ya, menuju Semanggi. Itu di atas adalah jalur LRT atau MRT, LRT aja dah, yang baru diluncurkan ya, jalur LRT. Kalau MRT itu di kawasan Sudirman, Duku Atas, kemudian itu di Senayan, jalurnya jalur bawah tanah kalau MRT. Kalau LRT itu di atas seperti ini. Teman-teman yang baru nonton, ini saya sedang melihatin kondisi udara di Jakarta ya. Kelihatan banget kan asap-asapnya, kabut. Kurang bagus ya. Jadi untuk orang yang tinggal di Jakarta lebih baik pakai masker untuk mengurangi risiko terkena penyakit saluran pernapasan. Gitu guys. Kan tuh, kelihatan banget seperti samar-samar gitu karena terkena polusi udara. Jadi untuk video pada hari ini cukup sampai di sini aja ya guys. Setelah tadi saya jalan di daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, saat ini memperlihatkan kondisi udara yang ada di Jakarta saat ini. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, kemudian ada vlog saya yang kurang enak dan kurang bikin menginformasikan, saya mohon maaf. Intinya saya hanya sekedar vlog aja ya, sekedar dikit-dikit informasi sedikit yang saya ketahui ya. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa, selamat siang.